Oke, Bang Putri, selamat bergabung Kak Putri. Halo. Oke, Bang Taufik, selamat bergabung Bang Taufik. Assalamualaikum, kepencet Bang. Waalaikumsalam, ya siap Bang. Izin Bang ya, turunkan ya. Bantu tap-tap layar teman-teman ya, jangan berhenti tap-tap layarnya ya. Ya, biar kuat komal kita ya. Itu Nora tadi sudah kena tombak dia ya. Malu malu, malu denai malu malu, malu malu. Oke, Bang Madam, selamat bergabung Madam. Madam, Kakak Madam. Selamat pagi, Bang Faruk. Ya, pagi Bang Chelsea. Gimana Bang Chelsea? Diskusi kita Bang Chelsea. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Ingat saya tidak? Ingat saya tidak Bang Faruk? Ingat. Sukron Bang Arca. Ingat, oke. Bang mau nanya Diskusi boleh kita. nggak Bang? Hah? Ya saya mau nanya boleh nggak? Mau nanya. Ya kalau mau khusus bertanya saja on cam kok Bang. 100 pertanyaan, 1000 pertanyaan pun ku jawab asal kau on cam. Nggak ada hubungan dengan agama, Bang. Ya apapun pertanyaanmu. Yaudah, kalau nggak mau on cam satu aja yang kasih pertanyaan ya, nggak mau on cam satu, silakan. Ya. Pada tahun 2000, pada saat Abang masih muda, Abang pernah makan babi nggak, Bang? Muda loh. Aku sekarang masih muda. Maksudku aku opung-opung sekarang. Masih deh. Oke, saya ralat. Emang perlu saya ralat. Masih remaja. Abang pernah makan babi belum? Pernah makan babi nggak? Waktu Aku remaja. punya hak untuk menjawab ya. Aku punya hak untuk tidak menjawab ya. Ya jujur tapi lo. Iya, aku punya hak untuk Jujur tidak lo menjawab. ya. Iya, dengar. Ya, jadi di dalam Islam, gitu ya. segala sesuatu dosa kita di masa lampau, turun, ya, Bang. itu dia diampuni oleh Allah. Saya bukan bahasa agama. Kita bilang Bang, saya bukan lagi. bahasa agama, Bang. Iya, oke, aku punya hak untuk tidak Saya bukan menjawab. bahasa agama, saya nanya. Aku juga punya hak untuk tidak mau menjawab. Ya, Chelsea ya, jangan paksakan ya. Bang Bujai, Bunda Bujai, selamat bergabung Bunda. Bunda. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bunda. Sebentar ya nak ya. Enggak, ini Buja itu kan gimana ya nak, seneng aja sama nak Faruk gitu, kata orang hebat kayak gitu. Ibu itu pengen nangis, makanya selalu assalamualaikum anak ibu gitu, seneng aja. Waalaikumsalam Bunda. Salam kenal dari ibu ya nak ya, sehat selalu, mudah-mudahan Ya, salam Bunda. Ya udah itu aja nak, ibu pengen ngomong aja sama nak Faruk. Masya Allah, Masya Allah. Makasih ya nak ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya Allah. Makasih bisa ngomong sama anak. Assalamualaikum nak. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kakak Friska, selamat bergabung Friska. Halo Kak Friska. Kak Friska. Kak Friska. Salah pencet juga aku rasain. Kak Friska. Oke, Bang Kakak Asni, selamat bergabung. Kakak Asni. Kak Asni. Oke, Mbah, selamat bergabung Mbah. Iya Bang.
Iya, silakan Islam Kristen Bang. Islam. Aku cuma mau bilang nih, Bang. Ya, silakan, Bang. Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abangku. Bang Faruk, Yuk. ini aku minta fallback aja nih. Ini akun kedua aku, Bang. Siap. Ya, Porkis, Bang. Itu aja, Bang. Oh, Bang Forkis. Iya. Masya Allah. Siap Abangku. Kenapa? Forkis kemana akun Forkisnya? Masih di dalam penangguhan, Bang. Kena tombak. Kena tombak juga lambungnya. Enggak tombak juga, Bang. Oke, Bang. Aku itu aja, Bang. Makasih lah ya, Bang ya. Ya, Bang Forkis siap. Siap Abang ya. Ya, Bang. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak korban memang dari tentara Romawi ini ya. Main tombak aja orang itu mah. Oke, Bang Regi, selamat bergabung Bang Regi. Iya, selamat bergabung. Boleh tanya nggak Iya. Bang Faruk? Islam Kristen? Kristen belum bisa ngobrol sama Bang Faruk. Gimana? Iya, saya Kristen, boleh tanya nggak? Iya, tunggu, Abang udah bisa on cam nggak? Nggak, udah bisa on cam bisa ini Bang. sih, cuman Banyak kali aku- pengikutmu. On cam Bang, silakan Bang. Iya, aku nggak berani Om Ken. Kenapa? Iya, karena aku memang sering diskusi, jadi takutnya aku dilihat orang. Gitu. Oh, berarti Abang nggak bisa mempertanggungjawabkan dong setiap perkataan Abang. Nggak bisa. Iya, Ini pun aku mau nanya berani biasa on cam. aja kok. Buktinya Ini aku Abang cuma kenapa nanya nggak berani gini. on cam? Aku cuma nanya gini aja Bang, maksudnya gini. Kalau Al-Quran ini yang sekarang ini tuh Al-Quran yang dibukukan tahun berapa sih? Gimana? Al-Quran yang tersebar di Indonesia ini kan bentuknya sudah menjadi buku yang terjilid ini nih. Nah itu dibukukannya tahun berapa? Lihat terbitannya lah Bang, tahun berapa dari percetakannya? Ya menurut abang, aku kan nanya abang. Iya, Qurannya Kan lihat siapa Qurannya lah, tahu. Abang nggak nunjukkan Qurannya. Ya Quran yang abang pegang lah. Aku nggak pegang Quran saat ini Bang. Oh berarti abang belum tahu. Kan ku bilang, kan Abang membahas tentang percetakannya kan? Iya maksudnya gini, Iya kan? bukan percetakan saja, mushaf namun kan? Percetakan mushafnya Iya. kan? enggak, bukan gini. Jadi kan Quran ini kan menjadi sebuah Quran yang menjadi universal nih, dibagikan ke seluruh negeri kan. Ya, nah itu tuh dibukukan kapan, di mana abang tahu nggak? Iya, kalau yang dari Hindia tahun 1800 sudah ada yang dicetak. Kan percetakan mushafnya maksudmu ini kan, Bang? Iya kan? Oh abang tahu 1800 doang. Iya, tahun 1800 sudah ada yang dicetak, ya kan? Kalau Quran yang ada di rumahku, nanti ku tengok juga, Bang, tahun berapa dicetaknya. Iya. Ku kasih tahu lah ya. Apanya percetakannya? Enggak, masa abang taunya yang 1800 doang? Aku nggak mau tahu, Bang, masalah percetakannya kapan dicetak nggak perlu tahu aku, Bang. Nah, ini Ngapain aku Abang mau ngasih kasih- tahu? Kalau Enggak, masalah biar- tentang percetakannya nggak perlu kau kasih tahu, itu bukan ilmu, Bang. Alah. Bukan. Kalau Abang tuh percetakannya harus itu nggak tahu. ilmu, Bang. Aku nggak butuh Bukan. itu, Bang. Jadi abang ini harus tahu. Bang Nggak mau tahu aku kalau percetakannya. Nggak tahu. Lah Iya, ilmu kamu itu bisa ngapain jawab. lu bahas itu? Ini aja. Bang Faruk, Sama aja kalau aku bertanya samamu, Bibel di rumahmu itu dicetak tahun berapa? Pabriknya, apa nama pabriknya? Enggak ilmu itu, Bang. Aku ajarin kamu makanya Ya Faruk. kalau nggak mau tahu, aku nggak usah kau ajarin. Mau bayar kamu nggak bener. Nggak, Kau karena cuma itunya percetakan Bang, yang kau bahas. Nggak usah. Gini bang, Nggak mau tahu, kau bayar pun aku nggak mau tahu, Bang. Quranmu Kalau kau pun masih di tetap kanon. membahas itu, turunkan. Quranmu pun di kanon, ku kasih tahu mau nggak? Aduh, udah nggak mau tahu, aku nggak mau tahu. Paksa kali pun kau. Gratis pun ilmu kau kasih. Kalau pemahaman, kalau pemberitahuan tentang percetakan nggak mau tahu. Sama juga jadi bibelmu. Kapan dicetak sama pabrik bibelmu? Gak ada ilmu di
di situ untuk apa? Kami buat Islam hanya mendengar ilmu yang bermanfaat. Gak ada manfaatnya itu. Ngapain dicari-cari tahu? Ya kan, pergi nanti ke pabriknya. Tahun berapa pabrik ini berdiri gitu? Ya enggak. Ya isinya. Tapi ketika tadi yang kau bahas isinya boleh, bukan mushafnya. Gitu loh. Silakan Bang Dio. Enggak, dia tuh mau framing itu. Mau framing perubahan atau kontroversi yang terjadi di 1924. Itu aja narasi yang keliling-keliling itu si Regi itu. Itu kan diperbanyak. Kalau 1924 itu kan diperbanyak di Mesir kan. Ya. Yang dicetak di itu Mesir dia kan. Gak tahu. Ya, itu kan komite penyempurnaan mushaf Al-Quran itu bukan di kanon, ngaco, mana ada kanon. Islam itu nggak ada kanon kayak gitu. Lagian gimana ya? Orang itu tahu nggak bagaimana turunnya wahyu? Turunnya wahyu itu melalui talaki, pendengaran. Bagaimana bisa kanon? Coba. Bukan buku yang turun kan Bang Dio kan? Bukan buku atau tulisan yang turun kertas per kertas kepada beberapa sahabat atau kepada Nabi Muhammad SAW dalam beberapa periode. Enggak, bukan tulisan yang turun. Bukan tulisan yang dibaca Nabi ketika di Hira. Iqra, ketika Jibril mengatakan Iqra. Bukan tulisan ditunjuknya. Kalau tulisan tadi ditunjuknya baru bisa berbicara tentang kanon. Bible itu kenapa kanon? Karena tulisan-tulisan dari Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dikumpulkan lalu dikanonkan. Itu bagian tadi itu baru. Quran itu tidak melalui pendengaran. Ketika Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, didengar Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dihafal sama Nabi. Disampaikan Nabi kepada para sahabat. Disuruh para sahabat mentalaki kembali, membaca kembali, mendengarkan. Udah, baru ditulis oleh para sahabat. Ditulis, bukan di kanon. Ngarang aja, kalau ke situnya arahmu tadi, ku giling kau. Ku pikir tadi kita membahas tentang percetakannya, diperbanyak kapan. Kalau tentang itu kau bahas kanon. Bibelmu yang dikanonisasi berapa kali? Quran pula kau bilang kanon. Berarti oi keluarga. Aku tanyalah dulu dari keteranganmu tadi, jadi muncul pertanyaan barulah. Apa itu? Tadi kan Iqra itu kan bacalah, itu artinya kan Iqra bacalah. Di Gua Hira Nabi menerima wahyu, datang Jibril, dikatakan bacalah. Pertanyaannya, di Gua Hira itu adakah yang ditunjukkan oleh Jibril sesuatu untuk dibaca? Nggak ada. Gini lah, bagaimana konsep itu? Kamu ya. Gini ku jelaskan. Ya, kalimat Iqra ketika dikatakan Jibril itu untuk ditiru, bukan perintah. Bukan untuk baca. Ditiru perkataannya. Gini contoh, aku bilang sama Lae, cok bilang, baca. Tulangmu nyaku, bukan lemu. Iya, tulang. Coba katakan, baca. Katakan, baca. Apa yang buku baca? Gak ada bukunya, gak ada tulisan buku baca. Memang tulang pun longor juga. Kan ku bilang katakan. Dengar makanya cintanya. Katakan. Makanya jadi tulang jangan longor lah. Marah sama tulang kayak gitu. Kan ku bilang tadi, tulang, dengar. Ya, dengar ya. Katakan baca. Kan ku bilang katakan baca. Harusnya kau jawab baca gitu. Tulang, katakan baca. Bukan bacalah. Ya Allah. Katakan baca, gitu ya. Baru tulang bilang kan, baca. Udah, dengan menyebut nama Tuhanmu. Katakan. Baru tulang bilang dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu. Bukan Nabi Muhammad SAW disuruh membaca sebuah media. Enggak aja kalian. Jadi katakan bacalah gitu ya. Iya, katakan. Kan disuruh katakan tulang katakan. Bukan kusuruh tulang membaca. Berarti maknanya apa maknanya katakan bacalah? Emang udah ada diketahui bakalan muncul terbit mushaf? Itu gini, itulah kalimat yang turun dari Allah. Kalimat itu yang diperintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi. Ya kan?
Kalimat itu disuruh sampaikan. Kalimat itulah disuruh sampaikan kepada Nabi. Mana mungkin Jibril memerintahkan Nabi? Enggak aja lah itu. Jibril, malaikat memerintahkan Nabi enggak? Hah? Berarti bukan disuruh dia untuk membaca ya di gua itu ya. Dari mana pula Kapolres memerintahin Kapolri? Ada. Berarti lebih tinggi Nabi daripada Jibril. Lebih tinggi Nabi, gimana lah ini? Oh, gitu Lebih ya? tinggi derajat Nabi Muhammad SAW daripada Jibril. Enggak ada lah ini, ala lain. Ya kan nanya, artinya nggak aku sangka. Lebih tinggi. Yang kau terangkan itu aku nggak sangkal. Artinya kan ya kau lebih paham di situ benarnya pernyataan. Karena gini, kenapa dikatakan lebih tinggi? Suatu ketika mana Nabi Muhammad SAW pulang dari kota Taif, dia dilempar batu, berdarah keningnya, dipegang-pegangnya lah darahnya itu supaya jangan jatuh ke tanah. Apa kata malaikat? Berikan kepada kami perintah ya Muhammad, ya Rasulullah, akan ku angkat itu bukit Jabal itu, kulemparkan kepada orang Taif. Nah, berarti kan Nabi lebih tinggi daripada mereka karena mereka minta perintah dari Nabi. Apa kata Nabi? Jangan. Aku masih mengharapkan anak keturunan mereka kelak akan menjadi umatku, kata Nabi. Iya kan? Karena Nabi sama kayak Kapolri kan. Gak mungkin lah seorang Kapolri bilang sama Kapolres, berikan aku perintah. Mana mungkin aja. Yang ianya Kapolres yang ngomong sama Kapolri. Siap, lapor komandan. Perintah komandan. Tunjangi si keluarga itu. Siap komandan, kata. Itu. Oke lah, oke Pak Ro. Jadi berarti kalau Nabi lebih tinggi dari Jibril, berarti lebih tinggi Isa alaihissalam daripada Jibril. Tidak. Hanya Nabi saja yang lebih tinggi, hanya Muhammad saja yang lebih tinggi. Iya, Musa cuma Nabi Muhammad SAW. Musa lebih rendah dari Jibril. Gimana? Musa lebih tinggi dari Jibril. Oh, kalau Nabi Musa aku nggak membahas lah, bukan Nabi kami itu. Itu kan Bukan Nabi orang Nabi. Yahudi. Bukan Nabi Musa Islam, Muslim. Nggak gini, coba kau tanya gini. Coba pertanyaanmu gini lebih dekat antara aku dengan kamu tulang gini tulang. Coba kenapa nggak kau tanya mana lebih tinggi Yesus atau Nabi Muhammad SAW? Gitulah kau tanya. Masa kau tanya orang Yahudi? Kau kan Kristen, aku Islam. Kau tanya mana lebih tinggi Yesus atau Nabi Muhammad SAW? Gitulah pertanyaanmu biar kita dua gitu loh. Kenapa? Aku dari pernyataanmu tadi, Musa bukan Nabi Islam kau bilang. Kenapa? Tapi 25 Nabi termasuk Musa. Iya, gini Ya, loh tapi- Tulang. Kan imanmu itu kan Yesus, kepada Yesus kan? Ya. Oke, kau terima nggak jika dikatakan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi derajatnya daripada Yesus? Kalau ditanya ke aku nggak, Muhammad bukan Nabi sama kami. Loh, kan itu nabiku, bukan ku bilang nabimu. Cuma mana ya kau? Nggak bisa dibandingkan. Kan ku bilang derajatnya. Kan ku bilang kau terima nggak jika ada informasi mengatakan Nabi Muhammad SAW, nabiku ya, bukan nabiku ya, aku yang beriman kepada dia. Sebenarnya nabimu, cuma kau ingkar ya kan? Lebih tinggi derajatnya daripada Yesus. Kau terima nggak? Nggak terima kan? Nah, maka kita kaji. Kenapa kau tidak bisa? Kenapa kau tak menerima ketika dikatakan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada derajatnya daripada nabimu, daripada Tuhanmu Yesus? Oke, aku kaji dulu karena aku yang buka apa aku kaji. Oke, aku kaji. Di dalam surah Al-Baqarah, ya, ketika dikisahkan tentang perang Badar, perang pertamanya umat Muslim, ya kan? Perang pertamanya umat Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Pasukan muslimin pada masa itu 313 orang harus menghadapi pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Ya, Nabi Muhammad SAW karena mulianya dia diturunkan malaikat 1000 malaikat bahkan 5000 malaikat untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam peperangan. Dan dalam peperangan itu Nabi Muhammad tertulis dalam surah Al-Baqarah ya, ada dalilnya, nanti aku bukakan sama kalian ya, ada dalilnya. Ya, dan dalam peperangan itu dimenangi oleh Nabi. Satu goresan luka pun tidak terkena pada diri Nabi. Oke, sekarang kita berpindah kepada Yesus. Jika Yesus itu adalah anak yang dikasihi oleh Bapa, kenapa ketika dia ditangkap oleh beberapa orang tentara Romawi, dia bisa ditangkap, dianiaya, diludahi, dibunuh di atas kayu salib? Gimana? Tapi anak dikasihi. Masa cuma beberapa orang tentara Romawi
Nabi nggak bisa dihadapi. Punya murid-murid kabur semua. Ya, Di udah bisa mana dijawab. kemuliaannya? Di mana kemuliaannya? Ditangkap tanpa perlawanan. Menyerahkan Jadi- diri dia saja. Iya. Diludahin, ditelanjangi, diikat Betul. di kayu salib, ditopak Betul. lambungnya, dikasih Memang minum tuh- racun karang, metong. Gak ada kisah heroik Benar, Faru. gitu loh. Udah Kalau bisa kisah kejawab. perang Badar lah keluarga, dengar dulu, jangan panas kau. Ini diskusi. Berapa kali kau Nggak gantian ada kita, kisah kau terus megang heroik. mic ini. Gini, dengar dulu tulang. Nanti tulang baru ngomong tulang menanggapin ini ya, perbandingan ini tadi kan. Perbandingan Oke. yang sangat signifikan ini tadi nanti ya. Jika dia ada kisah heroiknya, misalkan contoh, datang tentara Romawi menangkap dia melakukan perlawanan, dihantam rahang di sebelah kiri, mengelak dia, ciak! Dilempar dia pakai lembing misalkan, mengelak dia ke kiri, sak! Dikasih dia hantaman kepada beberapa pasukan tentara Romawi perlawanan kan, hingga babak belur tentara Romawi. Setelah itu datang 1000 pasukan menangkap dia, sempat dia melakukan perlawanan hingga akhirnya ditangkap. Itu masih heroik. Ini nggak ada kisah kayak gitu, elo aja ditangkap. Nggak ada kisah heroiknya sedikit pun. Sementara Nabi Muhammad SAW lah ya, bukan beberapa orang dihadapinya, 1000 orang dihadapinya. Satu goresan pedang pun dalam tubuhnya nggak ada didapati. Berarti siapa yang dikasih? Siapa lebih tinggi lebih tinggi derajatnya? Nabi kami Muhammad SAW tak pernah ditelanjangi di muka umum oleh para kafir Quraisy. Tak pernah. Tidak ada satu riwayat pun mencatat Nabi Muhammad SAW ditangkap orang kafir Quraisy, ditelanjangi di muka umum, nggak ada. Tapi Yesus ditelanjangi di muka umum. Betul. Yang kedua, Yesus ditombak lagi. yang kedua, Nabi kami Nabi Muhammad SAW tak pernah dihinakan kelaki-lakiannya, harga dirinya. Dengan apa? Dipukuli di muka umum, diludahi di muka umum, ditelanjangi, ditombak, nggak pernah, Bang. Betul. Sementara Yesus mengalami hal yang serupa. Hal itu dialami oleh Yesus. Nabi kami Muhammad SAW ketika meninggal dunia, sesaat dia menghadapi sakaratul maut, masih ditunjukkannya kejantanannya, masih ditunjukkannya kegagahannya, masih ditunjukkannya kewibawaannya, masih ditunjukkannya keperkasaannya, dengan berkata, yang dia ingat bukan penderitaannya, yang dia ingat bukan penderitaan istri dan anak-anaknya, yang dia ingat bukan tentang hartanya. Apa? Umatku, umatku, umatku. Bahkan dia mengatakan, meminta kepada Allah, jika seperti ini pedihnya sakaratul maut ya Allah, kata dia, jika seperti ini pedihnya rasa sakit kematian ya Allah, tumpahkan semua rasa sakit sakaratul maut dari umatku kepadaku, kata Nabi. Tumpahkan semua rasa sakit dari kematian umatku kepadaku, kata Nabi. Yesus, dia malah berkata ketika hendak mati, Eli, Eli, lama sabaqtani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Mengeluh dia, Bang. Mengeluh dia dengan rasa sakitnya, mengeluh. Mengeluh dia kepada Tuhannya, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Sementara Nabi Muhammad SAW tak pernah berkata, Jibril, Jibril, kenapa kau tinggalkan aku? Selama ini kau menjagaku, selama ini kau mendampingin aku. Nggak pernah dia katakan, Ali, Ali, Umar, Umar, Abu Bakar, Abu Bakar. Hah? Tolha, Tolha, kenapa kau tinggalkan aku? Bahkan dia tidak mengatakan, Allah, Allah, kenapa kau tinggalkan aku? Tidak ada. Apa yang dia katakan kepada Allah? Ya Allah, ya Tuhanku, jika begini pedihnya sakaratul maut, timpahkan semua rasid, sakit, dan sakaratul mautnya umatku kepadaku. Jangan mereka merasakannya, ya Allah. Semua rasa sakit manusia, umatnya ditimpahkan kepada dia. Yesus hanya rasa sakit diri dia sendiri yang harus dia tanggung di kayu salib, sudah merengek. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Dari semua penjelasanku itu tadi, siapa yang lebih mulia? Yesus? Nabi Muhammad SAW atau Yesus yang mati di kayu salib? Silahkan. Itu promosikan akunku itu. Siapa itu? Teman-teman, ya tolong di follow akunnya itu Nora ya. Teman-teman ya, ini sini Bang Faruk minta tolong ya dengan
dengan kerendahan hati buat saudara-saudaraku ya, supaya beliau bisa on cam ya teman-teman ya. Tolong di follow saat ini followers beliau masih 73. Di sini ada 1K penonton ya. Bang Faruk di sini sudah ngos-ngosan, tolong di follow ya. Tolong di follow itu Nora ya. Makasih, sekron, jazakallah khair. Silakan. Oke. Terima kasih Bang Faruk. Maaf rasa memang kalau dari mental Nabi Muhammad bagus ya, artinya membela umatnya memang dia. Kalau yang begitu ya kronologisnya. Tapi konsep kekristenan kami, Yesus itu benar. Bahkan dia lahir di kandang domba yang hina, nggak ada yang terima dia. Ketika Yusuf dia jalan, ditolak dia. Akhirnya Yesus lahir di kandang domba di palungan. Dan dia mati memang yang kau bilang itu benar, diludahinya Yesus ini tulang jangan aku hinakan Yesus sedikit lagi sudah, aku 1 menit aja kau hinakan dia. Nggak ada Bible mengatakan dia lahir di kandang domba tulang. Enggak, betul memang nggak dia ada catatan Bible mengatakan dia lahir di kandang domba. Janganlah hina kali kau bikin dia lahir di kandang domba. Nggak ada. Udah. Jadi dia lahir di Bethlehem di kandang domba Efrata, di Bethlehem Efrata ya. Dan memang dia mati. Dia mengatakan Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Pertanyaannya, Tuhanmu kok mati? Tuhanmu kok mayat gitu? Memang Tuhan kami memang dialah yang membayar dosa kami. Memang kalau dia tidak mati, sia-sialah pekerjaan Yesus itu. Dengan kematian Yesus itulah aku bebas dari dosa dan berhak kembali bersama Allah. Jadi kalau kau bilang, apa kehebatan Yesus ditumbuk rahangnya? Yesus enggak, kalau membunuh, kalau yang mematikan yang hidup itu biasa. Aku pun bisa kutikam orang mati. Apa hebatnya membunuh yang hidup? Yang hebat itu menghidupkan yang mati. Yesus membangkitkan Lazarus. Bahkan kenapa dikatakan Yesus Tuhan? Sebelum disalib, di sebelah kanannya ada penjahat itu. Yesus berkata seperti ini, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Gak ada satu nabi pun yang mampu mengatakan begitu. Kenapa dikatakan Yesus begitu? Karena Yesus adalah empunya surga. Kalau bukan dia empunya surga, gak akan mampu dia berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Nggak berani Muhammad kayak gitu ngomong. Tapi kalau yang kedua, satu lagi, sedikit lagi. Kau bilang ada 5.000 malaikat membela Nabi waktu berperang di Perang Badar. Kalau memang malaikat 5.000 membela Nabi, kenapa mati Husain dan Hasan? Kalau memang dia Nabi kau bilang nggak kena potong, harusnya agar garis keturunan Nabi tidak mungkin mati Husain dan Hasan kalau dalam perlindungan malaikat. Silakan Faruk. Jangan diskusi sama kau ya. Modal ludah kau diskusi tulang, modal ludah. Nggak ada omongan itu. Yang pertama, kau bilang Yesus lahir di kandang domba. Enggak ada data mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Yang kedua, kau bilang Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Enggak ada perkataan Yesus mengatakan aku Yesus Tuhanmu akan mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Enggak ada. Enggak ada. Yang ketiga, kau bilang dengan dia membangkitkan matinya Lazarus itu berarti dia Tuhan, berarti dia durhaki. Kenapa dia durhaki? Mamanya mati gak dibangkitkan dia dari kematian. Dia pilih kasih. Kenapa cuma Lazarus? Kenapa mamanya gak dibangkitkan dia dari kematian? Kenapa bapaknya mati gak dibangkitkan dia dari kematian? Berarti dia anak durhaki. Anak durhaki. Akan dibangunkannya dari kematian. Habis ini tulang berbicara. Yang keempat, kau membahas tentang kematian Hasan dan Husain. Ya, tentang kematian Hasan dan Husain. Nabi Muhammad SAW yang duluan meninggal sebelum Hasan dan Husain itu terbunuh. Udah duluan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dan namanya manusia hakikatnya meninggal dunia. Kenapa hakikat manusia meninggal dunia? Untuk menjemput janji-janji Tuhannya kepadanya. Buat kami umat Islam, kematian di dunia ini bukanlah sebuah penderitaan, tapi sebuah kenikmatan karena melalui proses kematian. Karena itu konsep Kristen itu Paru, konsep Kristen, jangan kau bawakan itu. Loh, karena dengan kematian kami akan sampai ke jannahnya Allah dan kami akan mendapatkan semua konsep Kristen kok Paru. Sekarang
Langsung saja Bang Tengok. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan, aku Yesus Tuhanmu akan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Di mana tertulis? Bolak-balik nih pertanyaannya. Udah dibilang Di isi Yohanes mana 13 ayat 13. tertulis? Coba Di buka Yohanes mana 13. tertulis itu? Yohanes 13 ayat 13. Coba buka itu. Hah? Berapa? Yohanes 13 ayat 13. Aku guru dan tuan, nggak ada di situ cerita mati. Nah, Ibu Yohanes 13. Aku guru dan tuan itu nggak ada cerita mati terus dosa nggak ada. Engkau berkata, aku adalah guru dan Tuhan, katanya. Dan ya. tuan Jadi- kurios bukan teos itu kurios. Jadi gitu dia. Yesus itu Baca sampai selesai, baca Nah, sampai jadi- selesai Yohanes 13. Yang jadi pertanyaanku adalah tuntutan Kau dari nggak ngerti, pernyataanmu. Bro. Artinya- Di mana lisanmu tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu- mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kalian. Yesus tuh yang Tuhan itu mati di kayu salib untuk menebus Mesias dosa-dosa itu- kalian. Di mana tertulis itu? Mesias itu dinantikan untuk menebus dosa manusia. Itu Kau dia. tahu nggak arti Mesias? Apa arti Mesias? Dengan gelar Mesias kau Tuhan kan anak orang. Ini nggak tahu orang ini weh. Dipikir orang ini Mesias itu gelar Tuhan itu. Dipikir orang ini tuh. Mesias itu yang diurapi, Faruk. Yang Ya. diurapi. Yang diurapi. Kenapa diurapi. dikatakan Yesus itu Mesias? Dia Dengan sentuhan diurapi. dia diberikan Dengar, mukjizat dengan dengar, sentuhan. Faruk. Dengar, Dengan Faruk. menyapu tubuh orang, menyentuh orang akan ada mukjizat. Ya dengan sentuhan bukan berarti dia Tuhan. Masa Tuhan gelarnya Mesias yang nggak ada? Mesias itu bukan gelar untuk Tuhan. Jadi, Faruk, jadi, Yesus diurapi menjadi raja di bumi dan di surga. Apa Jelas nama ya. kerajaannya? Apa nama kerajaannya? Kerajaannya, ya, dia udah dibilang di bumi dan di surga. Kerajaan Iya, apa surga. nama kerajaannya di bumi? Kerajaannya di bumi apa nama kerajaannya? Udah dibilang kerajaan surga meliputi bumi ini. Nama kerajaan kan ada bang, kerajaan Majapahit, kerajaan ini. Yesus pada masa itu nama kerajaannya apa bang? Kerajaan surga. Kerajaan surga, itu kan kerajaan di bumi dan di surga bang. Itu Lia Eden itu, Lia Kan Eden bilang itu. tadi di bumi dan di surga. Bang Faruk itu Lia Eden. Lia Hah? Eden tuh kerajaan surga tuh Lia Eden tuh kelompok sesat. Ngaco. Apa Di itu bumi ya? di surga, Apa Bang. itu dia? Di bumi dulu tulang kita mulai di bumi dulu. Di bumi nama kerajaan Yesus apa? Ya, udah dibilang kerajaan surga meliputi bumi ini semuanya, seluruhnya, seluruh alam semesta ini. Berarti bumi ini surga. Bumi ini surga. Nanti di bumi ini akan turun Yerusalem baru. Jadi itu semuanya nanti akan turun. Ini tulang ini Nggak apa-apa diskusi lah, modern muda ini. Kau bilang tadi Yesus itu punya kerajaan di bumi dan di surga, betul? Itulah dia diurapi sebagai raja di bumi sebagai dan di raja surga. di bumi dan di surga, betul? Tadi sekarang kau bilang tadi arti diurapi apa? Itu kerajaannya, kerajaan di bumi dan di surga nih. Dia Iya, raja nama segala kerajaannya raja. di bumi apa lo tulang? Bukan raja seperti kerajaan Majapahit yang kau bilang itu. Jadi raja. Jadi Baru, raja. Gini baru. tulang. Jadi Jadi raja baru. kayak mana yang kau maksud? Raja kayak mana yang kau maksud? Ayo raja yang kayak mana? Raja kayak mana? Maksudmu raja kayak mana? Jelaskan nama kami raja kayak mana? Dia raja yang tak berkesudahan. Dia yang akan membangkitkan seluruh orang yang mati. Dia yang akan menghakimi seluruh orang yang hidup dan yang mati. Dia Oke, yang akan jadi membangkitkan kemarin aku. itu tulang tadi kan tulang bilang dia ada raja yang tidak kesudahan, ya kan? Betul. Oke, jadi kejadian di kayu salib tadi, kejadian di kayu salib itu tentara Ya. Romawi yang menyudahi dia atau dia yang menyudahi tentara Romawi? Yang di kayu salib itu tentara Romawi. Kenapa ketawa? Biar aku jawab. Tentara Romawi semua bermacam-macam orang meludahi dia, benar itu? Enggak masalah. Ludah itu Faruk seharusnya aku yang tanggung. Seharusnya Tadi akulah. tulang dia itu raja yang tidak berkesudahan. Ya, ketika kejadian di penyaliban itu, ya, tentara Romawi yang menyudahin ya atau mengakhiri dia, atau Yesus yang mengakhiri tentara Romawi.
Mana tahu salah aku tulang, coba luruskan. Setauku tentara Romawi yang mengakhiri dia tulang. Tentara Romawi yang mengakhiri dia tulang. Berarti kan statementmu itu tertolak. Seharusnya akulah yang terkutuk, Farouk, tapi semua ditanggung oleh Yesus. Itu konsepnya. Berarti Yesus terkutuk. Dia yang tidak berdosa menjadi terkutuk. Seharusnya manusia yang terkutuk. Berarti Tuhanmu terkutuk. Jadi dia tidak terkutuk kian. Harusnya aku yang menanggung kutuk itu. Iya kan gini loh tulang, harusnya kan kau yang menanggung kutuk itu. Dia yang ya tidak kan? berdosa. Ya sekarang jadi Yesus, ya kan? Galatia 3:13 itu kan. Dengar. Dia yang tidak berdosa menjadi menanggung kutuk manusia untuk membebaskan manusia kembali kepada Allah. Oh, berarti Tuhan Abang Tuhan itu terkutuk. Yang seharusnya kutuk itu ditumpahkan sama aku. Iya loh tulang. Ribet kali Harusnya jawabnya. kutuk Iya, itu kan jawabnya ditimpakan iya. samamu tulang. Aku bantu jawab Bang Farouk. Iya. Yesus kutuk itu tadi, jadi Yesus yang terkutuk tulang. Makanya aku perjelas lagi tulang. Apakah Tuhanmu itu terkutuk tulang? Putar ini. Aku bantu Apakah jawab aja Tuhanmu Bang Farouk. terkutuk tulang? Malu dia jawab Bang Farouk. Malu dia jawab itu. Aku bantu aja dia. Iya, udah, iya jawabannya. Tuhannya terkutuk Bang Farouk. Mungkin Ya udah. gini tuh, gini Malu dia dia. Bang Dio. Gini dia Bang Dio. Aduh kena lagi aku kena lagi. Kau meminter kata-kata boleh lah, Farouk. Tapi ingatlah, Farouk, kebenaran tetap kebenaran, kawan. Artinya gitu. Walaupun kau bisa melintir kiri kanan, itu dia. Kemana-mana diskusimu tulang. Jadi kan kau bilang seharusnya kau yang terkutuk. Tapi ya Yesus itu menggantikan kutuk itu padamu. Jadi jadi Yesus yang terkutuk. Berarti Tuhanmu terkutuk. Ketika Tuhanmu terkutuk, kutanya lagi, siapa yang berani ngutuk Tuhanmu? Bentar. Bang Farouk bentar. Bang keluarga, tulangnya Bang Farouk, Bang keluarga. Kalau mau kabur, tombolnya sebelah kanan tuh, pojok atas sebelah kanan. nggak pala kabur. Artinya tahunya aku kalian memelintir-melintir ini. Mengutuk Nggak jenderal apa-apanya itu. saja nggak ada yang berani tulang. Enggak, tapi aku mau bilang aja, presiden saja nggak ada yang kalau berani tulang. Ini siapa yang kalau ngutuk Tuhan? sama si Bilang Farouk anakku, memang kalau bilang sama aku tulang. Siapa yang ngutuk Tuhanmu tulang? Nggak terima. Aku marah. Bilang tulang. dia menanggung kutuk, Farouk. Dia yang menanggung kutuk. Bilang sama aku. Siapa yang ngutuk Tuhanmu? Bilang tulang. Nggak betul itu. Nggak masalah kalian tertawakan. Nggak betul itu Tuhanmu dikutuk. Sekarang kau tertawa, Farouk, dengan kos. Nanti kau akan Siapa yang ngutuk Tuhanmu? celakalah kau yang tertawa karena besok kau akan Tulangku dikutuk tertawamu ini. Kurang ajar Pan ya. Jangan kalian kutuk Tuhan tulangku ya. Kasihan kalian. Enggak ngajak kalian. Oke lah, terus aku ya, woi. Kutuk itu Tuhan tulangku enggak ngajak kalian. Enggak apa-apa lah. Tidak kuat dia. Dia ngaku dia. Oh, udahlah woi, turunlah woi gitu. Enggak kuat. Tuhan kok nggak ada harga dirinya tulang, cemana lah tulang. Udahlah Tuhan itu yang diludahi, dibeli, ditelanjangi, digantung, metong, dikutuk lagi Tuhannya cuma. Kayaknya nggak ada enaknya jadi Tuhan mbak tulang. Nggak ada yang mau jadi Tuhan kayak gitu, nggak ada. Enak anakku jadi satu pramuda. Aman aku. Lanjut Bang Dio, hujan deras Bang Dio di pos Bang Dio, silakan Bang Dio. Kenapa? Enggak kuat. Ketawa aja gue dari tadi, ya Allah ya Rabbi. Longornya Untuk dipromosikan itu. Jam dulu Kak Dio, ketawa siapa? Gerak taunya itu. Astagfirullah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ini paling longor yang aku dapat di lawan diskusi Bang Farouk. Ini yang paling longor. Ketawa dia. Dibilangin temannya dikutuk ketawa dia. Astagfirullah ya Allah ya Rabbi. Bisa-bisa. Oh iya, hujan deras Masya Allah. Mas benafian.
Mati berdiri orang Kristen dibuat Bang Faruk. Diam dulu itu, diam dulu. Enggak loh Kak, lucu kali loh abang itu. Oke gitu ya dari Enggak, sudah nggak bisa dia berkata. Udahlah, turun lagu gitu. Pasrah dia. Pasrah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Netizen pun ngakak di bawah. yang 1,3 Aduh, ya Allah. tolong di follow Paling akunku longor ya. lah tuh gue kira. Berapa Di-follow tahun lah, aku baru Bang berapa Faruk nih? itu yang paling longor gue tengok. pengikutnya? Itu baru berapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Ya lanjut. Ya jangan lupa teman-teman ya, follow aku ya Kak Nur. Aku astagfirullah. Japil hoten. Jadi Bang Dio, Bang aku Dio, Kak Nora, Bang Dio, teman-teman. Bang Dio, Hancur belulang tulang dulu. Bang Dio. Kata dia, oh ya aku di tulangmu, kata bukan lahirmu. Kata Bang Faruk. Iya makanya kalau jadi tulang jangan terlalu longor kau. Iya, Bang Dio. Bang Dio. Iya Bang. Nah, Iya. berarti kan Bang Faruk kalau Bang Faruk berdiskusi, Bang Faruk tetap profesional ya, profesional Iya. tetap profesional ya. Iya. Tulang pun pusikat, gak ada cerita tulang pun pusikat. Tulang pun pusikat, jangan perlu dia tulang. Aduh ya Allah ya Rabbi. Longor kali tuh abang tadi. Dia ketawa-ketawa dia Bang Faruk dengar narasi Bang Faruk tuh. Ketawa juga dia, tapi dia menanggung beban malu kan. Jadi dia harus bertahan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Longor kali. Kak Nora. Follow akunnya Kak Nora teman-teman. Follow akunnya. Ada pula dibilangnya perang Badar, kenapa Al Hasan dan Husain meninggal jauh-jauhnya peristiwa. Di perang Badar disebutnya pula Al Hasan Al Husain. Ya Allah ya Rabbi, betul hancur lebur ya. Ya halo Kak Mayerni, selamat bergabung. Bang Ujang, selamat bergabung. Kok aku bukan bilang selamat bergabung. Kristen apa Islam Kak Mayerni? Itu kan bilang alhamdulillah sudah haji nah. Sudah kedengeran. Alhamdulillah. Iya, emak gosip pula naik. Janganlah kalian naik ini oten-oten yang nggak punya data, yang nggak punya ilmu, kau cuma modal liur. Janganlah kalian naik. Habis kalian dibal-bali oleh Bang Faruk. Yang pintar-pintar dikit kenapa? Naik modal bunyi aja kalian. Naik. Yang pintar ya, yang longor-longor di bawah aja. Halo Bang Peter Suat. Selamat bergabung. Pagi. Mau bergabung Bang? Mau berdiskusi? Ya, saya mengikuti diskusi dari tadi. Longor kan Bang? Lucu kan Bang? Lucu nggak Bang? Ya, ada lucunya, ada tidak lucunya juga. Ya lucu Bang. Masa dia bilang Tuhan